Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Joko Budi Handono di channel Ashan Engineer 354. Baiklah rekan-rekan sekalian, untuk video kali ini kembali saya akan menjawab pertanyaan salah satu subscribers kami yang menanyakan seputar heater pada injektor. Nah, perhatikan di depan saya ini ada temperatur kontrol sebagai kontrol heater pada injektor. Nah, isi pertanyaannya adalah heater pada posisi nozzle. Nah, ini miniatur injektor, nozzle itu bagian yang paling depan. Ini heaternya sering putus, sering sekali putus. Nah, pertanyaannya adalah penyebabnya apa kok sering putus. Nah, ini dia kolom komentarnya Bang Toyib, nama akunnya. Pak, mau nanya kenapa heater nozzle itu yang paling depan sering putus, yang ukurannya 20x25, tegangannya 220 volt. Nah, itu pertanyaan beliau. Baiklah rekan-rekan sekalian, saya coba akan membantu menjawab pertanyaan beliau seputar heater pada bagian nozzle sering putus. Nah, ini kita perhatikan pada temperatur kontrol. Di sini ada gambar miniatur injektor. Ini merah ini adalah gambar heater. Dalam satu injektor ada 5 buah heater, dan heater yang paling depan ini adalah heater A1, yaitu pada bagian nozzle. Jadi pada bagian nozzle, agar heater tidak mudah putus, kita jangan men-setting temperaturnya terlalu tinggi. Jadi fungsi heater pada nozzle itu bukan untuk melelehkan material, tetapi hanya sebagai media keluarnya atau lewatnya material dari injektor. Jadi nggak perlu settingannya, nggak perlu terlalu tinggi ya. Kita perhatikan seperti ini pada mesin saya, ini injektor, kemudian heater pada bagian nozzle hanya saya setting 130, sedangkan pada body injektor, pada barelnya ini masing-masing 215. Jadi bagian nozzle jangan terlalu besar temperaturnya. Settingnya ini contohnya ya, kalau saya merekomendasi maksimal 160 lah, 150, karena fungsinya hanya untuk lewat itu. Jadi nggak perlu terlalu tinggi, dan itu tidak terlalu berpengaruh pada proses injek. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus menyesuaikan daya heater itu dengan setting. Artinya apabila heater itu dayanya terlalu kecil wattnya, kemudian kita setting terlalu besar, itu juga akan menyebabkan mudah putus. Karena heaternya akan selalu bekerja terus menerus. Kemudian yang ketiga, agar tidak mudah putus ya, kita jaga kebersihan heater. Ini memang bagian nozzle ini bagian yang paling rawan. Jadi mungkin pada saat injek materialnya keluar, tidak masuk ke molding, tidak masuk ke kecetakan, ke matras, tetapi keluar dari nozzle, kemudian numpuk atau mengenai pada body heater yang ada di nozzle. Nah, ini juga akan menyebabkan heater short dan kemudian putus, rusak atau terbakar. Nah, itu beberapa hal yang menyebabkan mengapa heater pada posisi nozzle itu umurnya lebih pendek, lebih mudah putus atau terbakar. Jadi penyebabnya adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, bisa jadi karena dayanya atau wattnya terlalu kecil, settingannya terlalu besar, dan yang ketiga terkena kotoran material yang terus-menerus menempel pada body heater. Nah, itu akan menyebabkan heaternya mudah putus. Nah, demikian rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.